Ya, puji Tuhan pada pagi hari ini bisa berjumpa dengan rekan-rekan semua, teman-teman. Mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak, saya sendiri, tetapi tidak ada salahnya kalau saya perkenalkan diri kembali. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Septrianus, saya dari Mamasa Sulawesi Barat, dan puji Tuhan pada pagi hari ini bisa melayani teman-teman semua. Jadi ya, kita masih masih sama-sama berjuang, masih sama-sama dalam proses pembentukannya Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi saya angkatan keempat di PAS, dan saya seangkatan dengan Yati, kakaknya David ya. Tadi saya seangkatan dengan dia, dan saya masih dapat hambanya Kak Fendi. Jadi dia kelas 3, saya kelas 1. Oke, jadi pagi hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan dengan tema The Noble Purpose. Apa itu, Helda? Mana Helda? Katanya kamu belajar bahasa Inggris ya? Apa artinya, Helda? Oke, The Noble Purpose itu adalah tujuan yang mulia. Kita ambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 10. Oke, Efesus pasal 2 ayat 10 yang sudah dapat boleh katakan cihuy. Oke, kita baca bersama-sama yuk. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Oke. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita percaya semua itu kan? Kita ini semua buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, saya coba menganalisis daripada kitab Efesus sendiri. Jadi pada para sarjana Alkitab ataupun teolog-teolog Alkitab setuju bahwa kitab Efesus itu ditulis oleh Paulus. Ya, walaupun memang ada pertentangan bahwa kitab Efesus ini tidak ditulis oleh Paulus karena adanya perbedaan gaya bahasa seperti itu. Nah, Efesus sendiri merupakan suatu kota di mana kota Efesus ini menjadi koloni daripada bangsa Yunani. Dan pada saat kerajaan Romawi menaklukkan ataupun berkuasa atas bangsa Yunani, pada saat itu kota Efesus menjadi suatu sentral atau pusat daripada perekonomian pada masa itu. Sehingga pada waktu itu kota Efesus menjadi ibu kota daripada provinsi Asia sendiri. Dan kita tahu bahwa kalau sudah menjadi ibu kota pasti ekonomi berjalan dan ramai-ramai orang datang ke situ. Kemudian karena di Efesus itu banyak kapal-kapal seperti itu, kapal-kapal yang berlayar untuk melakukan perdagangan dari suatu daerah ke daerah lain. Jadi secara sosial budaya kota Efesus ini bisa dikatakan sudah berbaur lah dengan budaya-budaya dari luar, dan bahkan secara ekonomi juga bisa dikatakan kota Efesus ini makmur begitu. Kemudian kita melihat seorang Paulus. Tujuan Paulus untuk menulis kitab ini adalah Paulus mengharapkan supaya jemaat-jemaat di Efesus ini, secara khusus orang-orang yang sudah percaya, bahkan yang masih sudah percaya tapi masih melakukan penyembahan berhala seperti itu. Tujuan Paulus menulis kitab ini adalah mereka bertumbuh di dalam iman. Mereka bertumbuh di dalam iman, kemudian mereka memiliki kasih, mereka berhikmat, dan mereka punya pernyataan dari Bapa yang mulia. Itulah latar belakang daripada kitab Efesus yang kita bahas pada hari ini. Kemudian kita masuk dalam teks kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi dari teks ini kita dapat memahami bahwa kita ini adalah buatan Allah, the masterpiece-nya Allah, ataupun karya yang maha agung daripada Allah sendiri. Jadi kita harus yakini bahwa saya, teman-teman, rekan-rekan semua itu buatan Allah sendiri. Itu adalah suatu premis atau suatu pernyataan yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, supaya kita tahu identitas kita ke depannya. Oke, kemudian kata buatan Allah berasal dari poema, yang berarti itu karya agung ataupun masterpiece. Jadi kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang mulia, yang telah Allah sediakan sebelumnya bagi hidup kita. Yang kedua adalah supaya kita tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan berarti kita melekat dengan Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan tahu maksud daripada Tuhan sendiri, tujuan daripada Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Sehingga dengan identitas kita tahu identitas kita bahwa kita ini buatan Allah,
kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita tahu bahwa identitas saya, teman-teman semua itu berasal dari Allah, dan kita yakin bahwa Tuhan punya tujuan yang mulia dalam setiap kehidupan kita. Oke, amin. Jadi dari teks ini, kita sebagai anak-anak Allah, kita harus mengetahui status kita. Kita ini berasal dari siapa, kemudian kita diciptakan dalam siapa, dan untuk apa kita melakukan pekerjaan ini. Secara garis besar itu adalah tema yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, Allah memang telah merancangkan dan mempersiapkan kita untuk melakukan berbagai pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu seperti apa? Ya, kita tahu bahwa Tuhan tengah melakukan proyek yang besar di dunia. Bahkan Dia rela memberikan nyawanya sendiri, yaitu Yesus Kristus, untuk dapat mewujudkan proyek yang sedang Tuhan kerjakan di dunia ini. Dan dari sini kita dapat memahami bahwa Tuhan mau supaya kita terlibat dalam proyek tersebut. Tuhan mau melibatkan kita dalam proyek tersebut. Tapi bagaimana kita supaya dapat terlibat dalam proses tersebut tanpa kita memiliki tujuan hidup sendiri? Kita sendiri tidak paham tujuan hidup kita di dunia ini. Saya datang ke tempat ini buat apa sih? Maksudnya gitu. Apakah cuma datang sekedar sekolah, ataupun datang sekedar karena gembala saya suruh saya datang ke sini, saya datang sinilah. Karena di kampung nggak juga, atau karena mama saya, ya udahlah, kamu kesana aja, ada teman-temanmu sana, kamu ikut aja situ. Jadi tujuan kita di tempat ini itu apa sebenarnya? Apakah tujuan kita itu sudah mulia, atau hanya sekedar tujuan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita akan bahas bersama-sama ya. Oke, jadi jika kita mengerti status kita sebagai anak Allah, kita juga tahu bahwa sekarang kita memiliki tujuan yang mulia di dalam kehidupan kita. Dalam mewujudkan tujuan yang mulia itu ada namanya visi dan misi. Teman-teman di sini yang sudah mengerti visi dan misi, ada yang mengerti visi dan misi? Ada ya? Oke. Visi adalah tujuan, atau secara garis besar visi itu menggambarkan apa yang harus kita capai ke depannya. Tujuan dari garis besar yang ingin kita capai. Misalnya dalam setahun kamu mau ngapain? Dalam setahun misalnya saya mau mendapatkan IPK 3,9. Nah, itu visi saya dalam setahun itu. Itu berarti goal besar yang akan saya lakukan dalam tahun itu. Kemudian misi adalah langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk dapat mencapai goal itu atau visi tersebut. Dan visi saya misalnya, visi saya 3,9 di IPK-nya. Misi saya adalah saya belajar, baca buku, mengerjakan tugas-tugas, itu misi saya. Misi yang harus saya selesaikan. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita memiliki visi yang besar ataupun tujuan yang mulia, harus dimulai dengan visi yang besar. Visi kamu datang ke tempat ini atau visi teman-teman datang ke tempat ini apa sih sebenarnya? Apakah hanya cuma sekedar 3 tahun di tempat ini, sekolah, belajar, lulus, doa, terus sudah selesai, gak ada lagi yang kelanjutannya? Ataukah ketika teman-teman datang ke tempat ini, belajar, doa, baca Alkitab, puasa, apa segala macam selama 3 tahun, itu teman-teman maksimalkan, teman-teman pergunakan dengan baik untuk kedepannya. Misalnya setelah lulus dari sini, kalian menjadi misalnya hamba Tuhan, otomatis kan sesuai dengan apa yang teman-teman sedang kerjakan. Ataupun dengan 3 tahun di sini, teman-teman diberikan bekal atau dasar untuk teman-teman bisa menghadapi dunia luar seperti itu yang lebih keras. Mungkin di sini keras, di luar lebih keras lagi seperti itu. Jadi dalam memiliki tujuan mulia, kita harus memiliki visi dan misi. Nah, dalam visi misi itu coba rekan-rekan tanyakan kepada Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan, apakah Tuhan itu sudah menetapkan visi yang ada dalam diri saudara-saudara sekalian, atau visi teman-teman. Visi Tuhan dan kehidupan teman-teman itu sangat besar. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan memiliki visi dan tujuan yang besar dalam kehidupan teman-teman sekalian. Mungkin saat ini masih belum kelihatan, masih saat ini ya teman-teman masih kok di sini, terus nanti kedepannya masih buram, masih belum kelihatan apa yang akan dilakukan teman-teman ke depannya. Tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan itu sudah memiliki tujuan yang besar dalam kehidupan setiap teman-teman. Oke, aminnya jangan terlalu tegang, nanti saya juga tegang. Oke, jadi suatu ketika ada seorang yang bernama Helen Keller. Ada yang tahu Helen Keller di sini? Nggak tahu ya? Bunda, tahu Helen Keller? Oh iya. Ya.
Angkatannya Sigat kan nonton. Ya, nggak tahu. Helen Keller tahu ya. Jadi biar saya sinkron gitu nantinya. Jadi Helen Keller itu merupakan seorang pengidap ataupun penderita tunarungu ya. Kalau salah tunarungu. Ya, tunarungu. Jadi dia lahir pada tanggal 27 Juni 1880 di Tuscumbie, Alabama. Putri dari pasangan dari Arthur Henry Keller dan Catherine Everett Keller. Oke, pada usianya ke-19 bulan dia mengidap suatu penyakit yang tidak diketahui atau tidak dapat digambarkan oleh dokter karena penyakit itu seperti penyakit penyumbahan akut pada perut dan otak. Jadi dari penyakit inilah dia mulai mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia mengalami cacat karena penyakit tersebut sehingga di masa remajanya dia sudah mengalami istilahnya kematian secara organ tubuh seperti itu, kemudian secara organ tubuh, dan dari penyakit itu dia mengalami kebutaan dan kegelisaan secara permanen. Terus apa sih yang dilakukan Helen Keller ini? Pada saat itu ayahnya membawa dia ke salah satu dokter konsultasi, dan dari dokter itu dikenalkanlah dengan seorang yang bernama Alexander Abraham Bell. Di situ Alexander Graham Bell juga melihat si Helen Keller ini dengan belas kasihan, dan kita tidak tahu dalam pemikiran Alexander Abraham Bell ini mungkin dia melihat Helen Keller ini sebagai suatu masterpiece, sebagai suatu karya yang agung di tengah cacatnya yang tuli dan tidak bisa mendengar. Alexander Graham Bell memandang dia sebagai suatu cipta yang memiliki tujuan, dan bukan hanya itu, tapi ya saya rasa Alexander Graham Bell ini punya hati untuk si Helen Keller ini supaya dia dapat dengan kekurangan yang dia miliki dia dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga pada waktu itu si Abraham ini merekomendasikan seorang pengasuh yang bernama Anne Sullivan. Dan ya kalau nggak salah selama kurang lebih 50 tahun mereka bersama-sama. Dan yang menariknya teman-teman, si pengasuh dari Helen Keller ini juga mengidap suatu penyakit seperti itu ya, penyakit penglihatan, jadi dia tidak bisa melihat. Dan mereka selama 50 tahun bersama-sama saling membangun, saling melengkapi satu sama lain. Dan seringkali si Helen Keller ini karena dia sudah frustasi dengan hidupnya, karena dia udah cacat secara organ tubuh, maka sering melakukan hal-hal yang arogan terhadap Helen Keller, terhadap rumah-rumahnya, karena saking frustasinya. Ya, secara manusia kalau kita pikir itu tidak akan mungkin bisa menjadi berkat, karena ya secara organ tubuh sudah tidak bisa lagi untuk berbuat apa-apa seperti itu. Tapi kita lihat dari sini keberadaan Helen Keller dan Anne Sullivan ini sangat luar biasa ya teman-teman. Mereka tahu bahwa mereka ada bukan karena suatu kebetulan, tetapi mereka memiliki tujuan yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Mereka tahu bahwa dengan dirinya, dengan segala kekurangannya yang dia miliki, mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang lain. Hingga pada akhirnya oleh karena usaha yang keras, Helen Keller ini dan juga Anne Sullivan ini dapat berhasil, maksudnya mereka berhasil untuk keluar dari kegelapan yang mereka sedang alami. Mereka sama-sama berjuang, dan dengan karunia Tuhan, dengan usaha yang juga mereka lakukan, mereka dapat lulus, dan Helen Keller ini dapat masuk ke salah satu perguruan tinggi pada waktu itu di Universitas Harvard. Kemudian bukan hanya itu saja, dia menjadi seorang sugraris, pasifis, sosialis radikal, pendukung pengendali kelahiran, dan juga dia sebagai penentang Woodrow Wilson. Dan juga dia membuat satu organisasi yang bernama Helen Keller International. Jadi organisasi ini yang Helen Keller buat ini secara khusus menangani setiap pasien-pasien yang mengalami gangguan di saraf-saraf mereka ataupun di penglihatan mereka. Jadi dari cerita Helen Keller ini kita dapat memahami bahwa setiap kita itu punya tujuan yang mulia dalam kehidupan kita. Kita melihat Helen Keller, walaupun dia cacat segala
secara organ tubuh, tapi dia tetap berusaha, dia tetap percaya bahwa di dalam kehidupannya Tuhan itu sudah memiliki tujuan yang mulia, Tuhan itu memiliki rencana yang mulia dalam kehidupan mereka. Dan bahkan dia bisa menjadi seorang yang sangat diperhitungkan. Dia bisa pergi ke negara lain, dapat berjalan ke negara lain, menjadi pembicara, menjadi motivator kepada negara lain. Nah, apa yang kita pelajari dari sini teman-teman, bahwa ketika kita tahu bahwa Tuhan itu memiliki tujuan dalam kehidupan kita, kita akan berani melangkah, kita akan berani untuk mengambil keputusan. Seperti yang tadi malam saya katakan kepada teman-teman cowok yang mungkin senior, saya katakan kepada mereka bahwa ketika kamu mungkin diarahkan ke suatu tempat, tapi kamu menolak dan kamu memilih ke tempat lain, dan kamu yakin bahwa tempat itu akan berguna untuk kamu ataupun bermanfaat bagi kamu, kamu harus bertanggung jawab di tempat itu. Ketika kamu diarahkan, tapi kamu malah memilih jalan yang lain, kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu sudah lakukan. Karena Tuhan pasti memiliki tujuan yang besar dalam kehidupan kamu ketika kamu memilih untuk bertanggung jawab atas apa yang kamu telah ambil. Nah, oke, baik teman-teman. Jadi kemudian bagaimana supaya kita dapat memiliki tujuan hidup yang mulia? Baik, yang pertama saya akan ceritakan, yaitu kita semua harus mengalami proses. Kita percaya bahwa kita semua tempat ini sedang mengalami proses, dan kita tahu proses itu sangatlah tidak enak, sangatlah sulit, sangatlah susah, sangatlah lama. Secara akal manusia proses itu sangat tidak disenangi. Tapi kita mau belajar di sini teman-teman bahwa ketika kita memiliki tujuan yang mulia, kita harus bisa berproses. Nah, coba kita lihat satu tokoh yang dalam hidupnya itu dia selalu berproses. Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai 24. Oke. Kejadian pasal 37 pasal yang ke-37 ayat 23 dan 24. Dari cowok deh, boleh bacakan? Langsung. 37 ayat 23 sampai 24. Ayo silakan. Ada yang berani? Firman Tuhan, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Oke, terima kasih. Ya, jadi di sini kita melihat seorang Yusuf yang pada saat itu sangat dikasihi oleh bapaknya, karena memang dia yang anak yang lahir pada masa tua bapaknya, dan saudara-saudaranya iri dengan dia. Tetapi kita melihat Yusuf dia diperlakukan tidak baik, dia mengalami perhubungan daripada saudara-saudaranya, bahkan dia dibuang dalam sumur, mengalami suatu proses yang akan kita lihat nanti, bahwa dia itu adalah proses awal dia, bagaimana dia dipakai Tuhan, bagaimana dia bisa dari orang yang ditinggalkan, dari orang yang tidak disukai, menjadi orang yang akan berdampak, bahkan berkuasa di masa nantinya. Kita akan lihat sama-sama. Jadi Yusuf pertamanya tidak disenangi oleh saudara-saudaranya. Nah, mungkin juga saya katakan, bukan rekan-rekan, tujuan rekan-rekan ke sini atau datang ke tempat ini, mungkin banyak yang tidak senang, ataupun banyak yang menganggap teman rendah di tempat ini, dan ya ngapain sih datang ke tempat ini, nggak ada tempat lain apa selain daripada tempat ini, kenapa harus datang ke tempat ini. Mungkin ada dari teman-teman yang dipandang seperti ini, tapi yakinlah teman-teman, daripada omongan orang-orang yang seperti itu, yakinlah bahwa ada satu proses yang sedang teman-teman jalani. Tuhan sedang memproses teman-teman bagaimana teman-teman dapat menerima keadaan, karena yakinlah bahwa di luar sana itu lebih sakit lagi. Keadaan di luar sana lebih sakit lagi ketika kamu bertentangan dengan seseorang itu tidak akan peduli dengan kita. Jadi kamu tetap bersyukur kalau kamu datang ke tempat ini, Tuhan menjaga kamu, merawat kamu, walaupun kamu seperti, dalam tanda kutip, kamu seperti dibuang ke tempat ini. Yakinlah bahwa Tuhan punya tujuan yang mulia dalam kehidupan kamu. Tuhan mau beracara dalam kehidupan kamu. Tuhan mau supaya kamu dipakai oleh Tuhan. Seperti itu teman-teman. Bagaimana dengan saya sendiri di tempat ini? Ya, saya sambil kesaksiannya juga kalau di tempat ini
Saya datang di tempat ini tahun 2019 bulan Agustus, masih ingat. Waktu itu saya datang dengan kakak saya dia masuk ke SAC, Sekolah Alkitab Cianjur. Saya masuk ke tempat ini, dijemput bapak di BTC di Bandung, dijemput bapak Bunda di BTC di Bandung. Dan waktu itu saya datang dengan 5 hela baju. Dan ya, 5 hela baju. Di situ bapak tanya kepada saya, kamu datang ke sini untuk liburan apa untuk datang belajar, seperti itu? Karena memang cuma 5 baju saya bawa. Ya, namanya juga orang baru pertama kali keluar dari kampung kan, nggak tahu di kota itu seperti apa. Jadi dipesannya dari sana, udah jangan banyak-banyak bawa baju. Nanti ada orang jahat yang ini, ya seperti itulah, masih pemikirannya masih seperti itu. 5 hela baju datang ke tempat ini. Ya, di proses tempat ini usaha bapak bunda dibimbing, melakukan kesalahan, dimarahin, ya nggak disiplin, nggak dengar bunda, ya. Tapi maksudnya dalam setiap proses itu saya selalu berpikir 2 kali. Berpikir 2 kali itu kayak gini. Ketika saya sedang bertentangan dengan bunda, ketika saya sedang bertentangan dengan bapak, saya kemudian berpikir terus, kenapa ya bunda bapak kayak gini kepada saya? Kenapa sih bunda marah ke saya? Kenapa sih bapak marah ke saya? Padahal kan cuma sepele doang masalahnya yang saya lakukan. Tapi saya mulai berpikir 2 kali. Oh iya, karena seperti ini. Karena Tuhan, karena bunda mau kamu supaya disiplin waktu. Bunda, bapak mau supaya kamu disiplin bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Ya banyak lah. Dan saya juga dulu. Satu aja. Ya, saya juga dulu tuh, kalau kalian tahu, saya itu orangnya pundungan seperti itu. Dan kalau bapak lagi ngomel ke saya tuh kayak mirip apa pak? Kalau suka gini-gini. Oh, pantat ayam. Iya, begitu. Bapak istilahnya pantat ayam. Karena kalau saya gitu. Iya, serius. Jadi ketika bapak marah ke saya, ya kalau saya itu kalau dimarahin tuh mulutnya kayak patah aja, sudah gini. Ya seperti itu pokoknya. Nggak mau ditegur, kerjanya asal-asalan juga, nggak pakai hati kerjanya. Nah, bapak proses di situ, dan kalau teman-teman tahu ya sakit banget sumpah. Dan suatu ketika udah jadi kakak tingkat, harusnya sudah jadi contoh, tapi tidak bisa jadi contoh, kena lagi sama bapak. Dan ya kalau dari bunda mengajarkan untuk disiplin. Untuk disiplin waktu, untuk disiplin bagaimana kita harus menata hidupnya. Bunda itu orangnya tidak sembarangan, maksudnya tidak sembarangan itu dalam hal kalau kamu mengerjakan sesuatu itu harus teratur gitu. Harus ada rule-nya, dari sini dulu ke sini. Itu disiplin teratur. Dan kamu harus setia melakukan hal tersebut sampai menjadi suatu habit, menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan kamu. Nah, itu dari bunda. Dan masih banyak lagi lah, tapi kalau mungkin diceritakan satu-satu bisa sampai besok ya Pak. Ingat, no pundung. Ya, no pundung. Oke, kemudian yang kedua, untuk kita memiliki tujuan yang mulia itu kita harus bertanggung jawab. Coba kita buka Kejadian 39 ayat 11 sampai 12. Dari cewek deh, boleh satu orang bacain. Kejadian 39. Lalu perempuan itu mengenal Yusuf dan menarik bajunya sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ya, Yusuf tahu bahwa dia memiliki tujuan, bukan untuk menjadi penguasa atas rumah Potifar, bukan menjadi budak, bukan menjadi kepala penjara, tetapi dia tahu bahwa dia membuka jalan untuk saudara-saudara ini dapat terselamatkan daripada mara bahaya. Di sini Yusuf bertanggung jawab. Bisa saja kan Yusuf secara kedagingannya menerima hal tersebut, tetapi dia bertanggung jawab pada Tuhan karena dia mengetahui bahwa Tuhan tidak suka dengan hal tersebut. Yusuf bertanggung jawab untuk tidak mencemari dirinya, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah, karena dia tahu bahwa ada rencana yang lebih besar yang Tuhan telah sediakan ke depannya untuk Yusuf. Nah, demikian juga dengan hidup kita teman-teman. Mampukah kita dapat bertanggung jawab atas diri kita sendiri? Mampukah kita bertanggung jawab untuk setiap anugerah yang Tuhan telah berikan kepada
diri saudara, diri saya sendiri? Mampukah kita bertanggung jawab terhadap anugerah yang Tuhan telah kirimkan melalui Bapak Buddha, yang dengan tulus hati bisa dikatakan mengorbankan segalanya, mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan secara dana, secara keuangan, berkorban secara hati, berkorban secara tenaga? Pertanyaannya kepada kita semua, mampukah kita bertanggung jawab atas hal tersebut? Mampukah teman-teman bertanggung jawab atas apa yang telah Bunda Bapak berikan, secara khusus yang Tuhan telah berikan melalui pada Bunda Bapak sendiri? Mampukah kalian bertanggung jawab? Sebagai laki-laki, mampukah kalian bertanggung jawab atas diri kalian sendiri? Ya, saya juga sama dengan rekan-rekan. Pikiran saya masih pikiran yang mencari kesenangan sendiri, tidak bertanggung jawab dengan diri sendiri. Bahkan kalau setiap saya melakukan segala sesuatu, saya pikirnya hanya untuk diri saya sendiri. Nah, bertanggung jawab itu bukan tentang apa yang menjadi kesenangan kita, tetapi mengenai kebaikan bagi kita dan kesenangan untuk orang lain, berkat bagi orang lain. Ketika kita tahu bahwa kita ada tempat ini untuk bertanggung jawab sendiri, maka dengan sendirinya kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, itu dengan suatu pertimbangan. Bertanggung jawab dengan setiap apa yang akan kita lakukan. Buat kesalahan, ya sudah bertanggung jawab. Jujur pada diri sendiri, selesai dengan diri sendiri. Buat kesalahan, ya sudah bertanggung jawab lah atas kesalahan tersebut. Jangan jadi pengecut, tetapi sebagai seorang yang telah ditetapkan untuk memiliki tujuan mulia, rekan-rekan harus bisa bertanggung jawab secara khusus untuk setiap berkat ataupun anugerah yang telah Tuhan berikan kepada rekan-rekan. Baik, kemudian yang ketiga, untuk memiliki tujuan yang mulia adalah mengandalkan Tuhan. Kita baca Kejadian 40 ayat 8. Satu orang dari cowok, Kejadian 40 ayat 8, dan Kejadian pasal 41 ayat 16 dari cewek. Dari cowok dulu deh. Kejadian pasal 40 ayat 8. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah mimpimu itu kepadaku. Oke, 41 ayat 16 dari cewek. Berkenan sama Yusuf kepada Firaun, bukan aku melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuan Firaun. Oke, terima kasih. Amin. Jadi di sini kita melihat bahwa walaupun Yusuf tahu bahwa dia sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarganya, bagi bangsanya, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tidak berjalan dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak mengandalkan hikmahnya sendiri. Walaupun ada kesempatan bahwa Yusuf harus menunjukkan dirinya. Dia menunjukkan dirinya, dia ada kesempatan untuk meninggikan dirinya, tetapi dia memilih untuk tetap mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dan tidak mencuri kemuliaan daripada Tuhan. Sehingga dia semakin dipakai oleh Tuhan, Tuhan makin sayang kepada dia. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, teman-teman. Jangan kita merasa bahwa ya karena aku datang ke tempat ini karena mama, karena papa, aku di tempat ini tidak mengandalkan Tuhan. Mamaku masih bisa kok biaya aku di tempat ini. Kapan aja aku mau keluar dari tempat ini ya boleh aja, karena mamaku kan bisa keluar sekolah. Nah, pikiran-pikiran seperti ini yang harus kita hindari, teman-teman. Tujuanmu datang ke tempat ini bukan untuk 1-2 hari, tetapi bagaimana kamu datang ke tempat ini, saudara datang ke tempat ini untuk menentukan kehidupan saudara yang selanjutnya. Saya akui bahwa memang di tempat ini banyak sekali kebetulan yang saya alami, dan saya rasa ini adalah tempat pertama di mana saya mulai berpikir, di mana saya mulai belajar bertanggung jawab, belajar disiplin, dan ketika di tempat ini sudah memiliki dasar yang kuat, keluar sana sudah dapat teruji ataupun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau sudah teman-teman tahu, ya seperti yang sudah Bapak ceritakan di awal tadi, semester lalu saya
mendapatkan banyak kepercayaan begitu. Yang pertama saya jadi ketua asrama. Ini bukan sombongnya tapi ya kenyataan, ketua asrama, kemudian ketua dari panitia retreat, kemudian ketua kelas, kemudian ketua praktika, kemudian ya apa ya, ketua koordinator seperti itu. Secara manusia saya pikir bahwa itu terlalu berat bagi saya, dan bisa saja saya menolak salah satu daripada kepercayaan yang diberikan kepada saya, tetapi ya karena sudah ada dasarnya bahwa setiap apa yang kita lakukan tempat ini itu tanggung jawab pada Tuhan. Saya mulai belajar bahwa ya oke, jalani dulu, tanggung jawab dulu. Ini adalah suatu proses untuk kamu dipercayakan lebih lagi suatu proyek yang mungkin nanti kamu bakal lebih lagi seperti itu. Dan ketika saya mengambil semuanya itu, saya mengalami kesulitan, banyak kesulitan karena saya bertentangan dengan orang. Saya lebih mengandalkan diri saya sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Dan suatu ketika pada waktu itu saya menjadi ketua panitia retreat di H-2 panitia. Waktu itu segala persiapan masih berantakan, masih belum rampung, dan pada waktu itu di siang hari Sabtu jam 2 kami melakukan doa bersama. Di situ saya menangis, saya minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu untuk melakukan hal ini, tetapi saya mau biar Tuhan yang membimbing saya, biar Tuhan yang memberikan saya kekuatan, karena ya secara manusia saya tidak mampu Tuhan. Tapi saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Waktu itu kepala saya masih terlalu banyak pikiran, tetapi karena satu titik itu saya berharap sama Tuhan, kalau Tuhan yang percayakan aku untuk melakukan hal ini, Tuhan tolong aku. Dan setelah selesai itu seperti suatu beban yang saya pikul itu langsung hilang. Ini jujur. Jadi kayak tadinya kayak letih lesu, tapi setelah selesai doa itu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, seperti beban yang saya pikul itu kayak berkurang, jadi lebih ringan. Dan pada waktunya langsung semuanya yang belum acara yang kami lakukan itu langsung satu-satu sudah beres. Hari satunya semua sudah beres, dan pas hari H Tuhan acara retreatnya berjalan dengan baik. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, kita percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu kita kerjakan itu berhasil. Sama seperti Yusuf, dia mengandalkan Tuhan, dia mengikuti proses, dia bertanggung jawab, sehingga Tuhan membuat Yusuf menjadi orang yang ternama, menjadi orang yang kedua di Mesir, bahkan dia mampu menolong keluarganya yang sekarang menjadi suatu bangsa yang besar. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ada di tempat ini, teman-teman harus tahu tujuan daripada teman-teman datang ke tempat ini bukan karena suatu paksaan, tapi cobalah untuk berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi di tempat ini adalah untuk kebaikan, bukan untuk karena saya paksaan dari orang tua saya datang ke tempat ini, bukan. Tapi memang Tuhan punya tujuan mulia dalam hidup teman-teman, Tuhan punya tujuan mulia dalam kehidupan setiap teman-teman. Oke, saya undangkan musik, mari kita datang kepada Tuhan. Kita meyakini bahwa firman Tuhan yang telah kita dengar dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita. Kita mau supaya di masa muda kita, di masa kita mencari jati diri kita, Tuhan pakai kita lebih baik. Nah, mari kita bangkit berdiri. Hatiku, penyembahanku.